adik-adik semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Hari ini Kak Eka akan membahas mengenai apa sih perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yuk, ikutin penjelasan Kak Eka sampai selesai ya. Nah, adik-adik, saat kita hendak melakukan suatu riset, seringkali kita dihadapkan pada pilihan metode. Metode statistik apakah yang cocok digunakan dalam riset kita ya? Dan permasalahan ini muncul pada saat kita sudah mulai membuat tugas akhir atau TA atau skripsi. Nah, dalam mempelajari statistik, biasanya kita langsung dihadapkan pada metode statistik parametrik. Padahal, tidak semua data cocok diolah dengan statistik parametrik. Walaupun perkembangan statistik parameter sudah sedemikian canggih, namun statistik parametrik memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, pada masalah-masalah sosial yang memiliki skala nominal dan rasio, statistik parametrik tidak mampu mengukur dengan baik. Kalaupun bisa, hal tersebut merupakan upaya yang berlebihan ya. Oke, maka statistik parametrik digunakan jika kita telah mengetahui model matematis dari distribusi populasi suatu data yang akan dianalisis. Sedangkan jika adik-adik tidak mengetahui suatu model distribusi populasi dari suatu data dan jumlah data relatif kecil atau asumsi kenormalan tidak selalu dapat dijamin penuh, maka kita harus menggunakan statistik non-parametrik atau statistik bebas distribusi. Nah, berikut ini Kak Eka akan membuat ringkasan yang membuat perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Dengan demikian, dengan memahami perbedaan antara keduanya, diharapkan adik-adik bisa menemukan metode statistik yang tepat dalam mengolah data riset yang tepat ya. Nah, pertama-tama Kak Eka akan menjelaskan tentang statistik parametrik. Jadi, adik-adik yang dimaksud dengan statistik parametrik adalah statistik yang harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Nah, berikut contoh metode statistik parametrik ya. Nah, jadi adik-adik, statistik parametrik itu sebenarnya memiliki ciri-ciri ya, di mana ciri-cirinya yang pertama data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, datanya pasti menyebar atau berdistribusi normal. Sehingga dengan ini adik-adik bisa membedakan harus menggunakan statistik apa ya, apakah parametrik atau non-parametrik. Nah, namun perlu adik-adik ketahui, statistik parametrik juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulannya, yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat ya. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, serta memiliki varian yang homogen. Nah, tetapi statistik parametrik juga memiliki kelemahan, di mana yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Ya. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dan yang ketiga, dalam analisis varian, ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervariasi sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Nah, bagaimana dengan statistik parametrik? Nah, sebelum lanjut, jika penjelasan mengenai materi ini bermanfaat buat adik-adik, ayo pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, serta jangan lupa like and share-nya ya, oke? Oke, kita lanjut yuk mengenai
statistik non-parametrik. Nah, adik-adik, statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas ya. Oke, uji metode non-parametrik atau bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarinya kecuali selama itu kontinu. Ya, pendeknya, statistik non-parametrik adalah yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Nah, berikut contoh-contoh metode statistik non-parametrik ya. Nah, biar memudahkan adik-adik, berikut KK berikan ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama, cirinya data tidak berdistribusi normal. Kemudian, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Kemudian, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Oke, dan jumlah sampelnya sedikit atau kecil. Sama seperti statistik parametrik, statistik non-parametrik juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, adapun keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan statistik parametrik karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. Kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Dan yang keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kemudian, kelemahan dari statistik non-parametrik adalah yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Ya, adik-adik perlu mengetahui bahwa dalam implementasinya penggunaan prosedur yang tepat memerlukan tujuan dari peneliti. Ya, beberapa parameter yang dapat adik-adik gunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik non-parametrik adalah yang pertama, hipotesa yang diuji tidak melibatkan parameter populasi. Yang kedua, skala yang digunakan lebih lemah dari skala prosedur parametrik. Yang ketiga, asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam riset atau penelitian? Nah, dalam menentukan jenis statistik dalam riset atau penelitian, adik-adik harus pahami dulu langkah menentukan statistik yang akan digunakan dalam riset. Nah, ada 3 pertanyaan yang mesti adik-adik jawab. Dengan menjawab 3 pertanyaan ini,
Mudah-mudahan adik-adik bisa menentukan statistik apa yang nanti digunakan dalam riset adik-adik. Yang pertama, apakah jenis skala pengukuran data adik-adik? Apakah datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Yang kedua, apakah data yang adik-adik miliki berjumlah besar? Nah, yang ketiga, apakah data adik-adik memiliki distribusi tertentu? Apakah berdistribusi normal atau tidak? Setidaknya dengan menjawab 3 pertanyaan ini, adik-adik sudah mampu menentukan jenis statistik apa yang akan adik-adik gunakan. Nah, semoga bermanfaat dan mari selalu mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta jangan lupa like and share-nya ke teman-teman kalian semua ya, karena berbagi itu indah. Terima kasih semuanya. Bye-bye.